Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video cara penggunaan Microsoft Visio dalam meningkatkan kinerja karyawan perusahaan. Setelah tadi mengetahui deskripsi, fitur, kelebihan, dan kekurangan dari Microsoft Visio, maka kali ini saya akan mengajak untuk mengetahui kegunaannya dan mengeksplor beberapa fitur di dalamnya. Nah, sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa seluruh aplikasi Microsoft 365 itu terintegrasi dengan aplikasi Microsoft 365 yang lainnya. Misalnya, di sini di bagian pojok kanan atas ada My Day. Jika kita klik, maka akan terbuka dengan Microsoft Calendar dan juga Microsoft To Do, yang dimana ini menandakan bahwa Microsoft Visio sudah terintegrasi dengan Microsoft Calendar dan juga To Do. Nah, yang dimana Microsoft Calendar ini berfungsi sebagai pengingat jika ada pekerjaan yang harus diselesaikan di tanggal yang sudah ditentukan. Lalu ada Microsoft To Do yang dapat berfungsi sebagai menulis rangkaian kegiatan yang perlu diselesaikan. Lalu bagaimana sih cara membuat diagram dengan Microsoft Visio? Jadi di sini terlihat bahwa ada beberapa template yang bisa kita pakai. Ada flowchart template, basic diagram template, hingga proses. Namun jika kita tidak ingin menggunakan template, maka bisa langsung klik blank drawing. Langsung saja kita pilih all template untuk memperlihatkan beragam template yang bisa dipakai. Nah, jika sudah sampai di template library, maka di sini terdapat banyak template dari basic diagram hingga piramid. Yang dimana jika kita mengarahkan kursor ke templatenya masing-masing, itu terdapat explore more. Nah, jika kita pencet, maka beragam sekali diagram yang bisa kita pakai di sini. Nah, ini general basic diagram template. Ada banyak sekali yang bisa dipakai. Lalu basic flowchart. Ini sangat berguna untuk mahasiswa-mahasiswa teknik informatika seperti saya. Namun kali ini saya ingin mencoba salah satu template dari Microsoft Visio, yaitu Organization Chart atau diagram struktur organisasi. Ini kita langsung pencet saja Explore More. Nah, di sini ada beberapa diagram yang bisa kita pilih. Nah, jika kita mengarahkan ke kursor masing-masing diagram, maka akan muncul preview, yang dimana itu mempertegas diagram yang ada. Jadi kita bisa lihat secara jelas. Kita bisa pilih, misalnya yang ini, langsung aja klik create. Baik, jika sudah masuk pada kanvas Microsoft Visio, itu tandanya kita berhasil menggunakan template yang kita pilih. Selanjutnya di sebelah kanan terdapat format org chart, yang dimana bisa mengatur layout sesuai kebutuhan. Nah, defaultnya ini top to bottom, jadi dari atas ke bawah struktur organisasinya. Nah, jika kita pilih yang bottom to top, itu dari bawah ke atas. Ya, bisa terlihat di sini ya. Lalu ada left to right. Nah, dia susunannya dari kiri ke kanan, dan ada right to left, dari kanan ke kiri. Kita menggunakan yang default saja. Lalu bagian sebelah kiri itu terdapat shapes, yang dimana banyak chart yang bisa kita pakai. Di sini misalnya ada basic organization chart, ada badge, ada medal, ada pinboard, dan juga ada rollout. Nah, di sini jika kita ingin menyesuaikan dengan template, maka pilih yang rollout. Lalu cara memindahkannya hanya diklik, tahan, lalu geser ke bagian kanvas. Nah, seperti ini contohnya, lalu kita samakan. Oke. Nah, bagaimana cara kita membuat konektor seperti ini? Kita langsung pilih tanda bulat ini sampai kursornya plus. Jadi jika sudah plus, maka sudah siap untuk di drag, digeser-geser. Lalu kita pilih ke connection point yang ingin kita capai. Nah, misalnya di bawahnya, lalu ini juga sama. Ini juga sama. Nah, ini kan terdapat beda ya konektornya sama yang ada di template. Jadi kita tinggal klik kanan, lalu pilih rows, lalu pilih no row fill dot row. Di sini kita warnakan hitam. Lalu bagaimana cara membuat diagram struktur organisasi tanpa menggunakan template?
Jadi ini merupakan implementasi jika kita memilih blank drawing. Tentunya kita bisa memilih berbagai chart yang ada di kolom shapes ini. Misalnya saya akan memakai yang basic saja. Di sini kita eksekutif untuk jabatan yang paling atasnya. Lalu di bawahnya itu ada manager. Kita langsung drag and drop aja. Misalnya kita isi namanya. Nama saya sendiri Rangga Dea Surya Abdi sebagai eksekutif. Lalu terdapat 2 manajer. Lalu terdapat asisten juga. Manajer yang sebelah kiri mendapat 1 asisten, yang sebelah kanan 2. Setelah itu yang terakhir ada konsultan. Sama di sini juga ada konsultan. Nah, setelah seperti ini kita tinggal memasangkan konektor ke kotak-kotak yang lainnya. Sama seperti tadi, kita klik yang hijau ini sampai ke kotak yang selanjutnya, lalu sama ini juga, sama ini juga. Nah, ini kita pindahkan yang sebelah kanan. Nah, dia langsung akan menyesuaikan, jadi sama dengan yang sebelah kirinya. Juga sama. Lalu terakhir ini. Setelah itu kita bisa menamakan diagram ini, diagram struktur organisasi ini dengan text box yang ada di tab bagian atas. Lalu kita klik saja, menyesuaikan. Ini bisa diklik judul dari diagramnya. Diagram struktur organisasi. Lalu tidak lupa juga dengan tab yang kiri atas ada insert yang dimana kita bisa menambahkan foto jika membutuhkan. Lalu ada desain, kita bisa mengatur orientasi, kita bisa mengatur size, dan kita bisa mengatur warna tema. Lalu bagaimana sih cara kita untuk men-save file diagram yang sudah kita buat? Kita langsung saja pencet file, lalu save as. Nah, jadi kita pencet save, ini sudah akan tersave di Microsoft OneDrive. Jika kita ingin PDF, jadikan PDF, maka kita klik, lalu dia akan mengkonvert PDF. Ya, jika kita klik open file, maka akan muncul gambar yang sudah kita buat tadi. Lalu yang dari PDF juga bisa kita lihat, sama persis dengan apa yang kita sudah kerjakan tadi.